Apa itu kerajaan 1000 tahun? Kapan kerajaan 1000 tahun akan berdiri? Siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda perihal mengenai kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenial. Ya, apa itu kerajaan 1000 tahun? Ya, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang memiliki durasi 1000 tahun lamanya. Ya, ini adalah sebenarnya janji yang pernah disampaikan Tuhan kepada Daud, mana keturunannya akan berdiri teguh dan kerajaannya akan dikokohkan itu selama-lamanya. Tentu itu bukanlah keturunan secara daging, ya, tetapi itu secara hukum atau secara rohani, di mana nanti raja yang akan mendudukinya yang bersifat kekal itu adalah berasal dari keturunannya, tetapi bukan secara daging, gitu ya. Artinya sang juru selamat yang itu adalah raja itu nanti akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Ya, jadi hubungannya sebenarnya di sana. Jadi sebenarnya janji itu adalah janji kepada Daud, ya, tentu kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7, ya, 6 dan 7, maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi ketika sang juru selamat datang ke dalam dunia, sebenarnya dia akan menggenapi dua hal. Ya, dua hal yang penting dan yang besar. Yang pertama adalah janji kepada Adam, yakni bahwa ia akan menerima hukuman untuk menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Yang kedua adalah janji akan memberikan kerajaan bagi Daud, begitu ya. Nah, janji yang pertama kepada Adam sudah digenapi, tetapi janji kepada Daud dan keturunannya itu belum digenapi atau ditunda. Jadi kalau pada saat itu, ya, kalau pada saat itu mereka menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Mesias mereka, maka pendirian kerajaan 1000 tahun itu akan segera terjadi. Ya, pendirian kerajaan 1000 tahun itu akan segera terjadi seandainya mereka menerima Mesias itu. Karena itu syaratnya. Ya, persyaratannya adalah mereka harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka atau Mesias mereka. Kalau tidak, maka kerajaan itu ditunda. Dan ternyata memang kerajaan itu ditunda. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu di mana begitu? Ya, di mana? Di dunia ini, saudara. Ya, di dunia ini. Jadi bukan ada di luar angkasa atau di sorga, tidak, tapi di dunia ini. Ya, namun dunia ini akan diperbaharui, ya, di mana semua partikel-partikel itu akan, misalnya partikel tanah ini yang sudah tercemari dengan kimia berbahaya, apakah itu zat radioaktif misalnya, dan timbul dan lain sebagainya, itu nanti akan dibersihkan oleh lahar, ya, di mana nanti suatu waktu kalau sesuai dengan 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, itu ayat 7 dan 8, ayat 6 sampai 8, di mana bumi ini yang terpelihara oleh api nanti akan membinasakan bumi, ya. Jadi semua lahar yang dari dalam tanah itu akan keluar lalu membersihkan semua partikel-partikel sehingga tanah ini menjadi subur kembali, ya. Itu nanti setelah akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Nah, kapan sih sebetulnya kerajaan 1000 tahun ini berdiri? Kapan, begitu ya? Nah, jadi kerajaan 1000 tahun ini akan berdiri itu setelah masa kesusahan besar. Ya, masa kesusahan besar itu akan terjadi ketika terjadi pengangkatan orang percaya. Jadi sebelum terjadi pengangkatan orang percaya, yaitu gereja Tuhan, maka kerajaan 1000 tahun itu masih belum akan berdiri. Jadi begitu terjadi pengangkatan, maka akan memasuki 1 kali 7 masa,
yaitu 7 tahun masa tribulasi atau masa kesesakan, di mana di dalamnya itu nanti antikris akan memerintah. Dan setelah itu nanti sang juru selamat itu datang, karena bangsa Israel telah menjadi percaya. Maka sang juru selamat, anak domba Allah itu akan datang, akan membinasakan manusia-manusia yang memakai tanda anak binatang itu, atau memakai binatang yaitu bilangan manusia itu 666. Itu nanti akan dibinasakan, dan setelah itu barulah nanti akan masuki kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun? Kalau menurut kita baca dalam Wahyu pasal 9 ayat 4 sampai 5, ya, itu adalah mereka yang memakai tanda anak domba. Siapa mereka yang memakai tanda anak domba itu? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Mesias yang telah datang. Bahwa Mesias yang disalibkan dulu berapa ribu tahun yang lalu, itulah Mesias sesungguhnya. Jadi mereka yang percaya kepada itu diberikan tanda atau meterai. Ya, jadi antikris juga akan memberikan meterai kepada orang-orang yang mempercayainya, yaitu tanda di dahi ataupun di tangan kanannya. Ya, jadi orang-orang percaya kepada Tuhan juga punya tanda juga. Gitu. Jadi yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu nanti adalah orang-orang yang memakai tanda anak domba. Yang tidak memakai tanda anak domba akan dibinasakan. Gitu ya. Nah, lalu kita bertanya bagaimana situasi dan kondisi di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita baca misalnya di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 hingga ayat yang ke-25, di situ ada gambarannya yang sebenarnya begitu jelas atau penjelasannya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 20 ya. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Wah, jadi di sana dalam kerajaan 1000 tahun atau langit baru dan bumi baru yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 hingga 25 itu mengacu kepada kerajaan 1000 tahun, di mana di sana nanti tidak ada lagi bayi yang mati begitu ya. Dan umur orang itu sangat panjang, bisa sampai 1000 tahun begitu ya. Justru kalau ada orang yang 100 tahun meninggal itu karena kena kutuk begitu. Ya, berikutnya 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Jadi sana tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Ya, tidak ada di sana persaingan. Sama sekali tidak ada lagi begitu ya. Nggak ada persaingan bisnis. Apa yang kita kerjakan itu akan berhasil begitu ya. Oke ya. Ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Jadi tidak ada kematian anak bayi di sana. Ya, tidak ada yang namanya itu lahir prematur, nggak ada. Jadi saudara-saudara, itu situasi kondisi daripada kerajaan 1000 tahun. Berikutnya, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ya, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Ya, jadi, saudara, tatanan daripada alam ini akan kembali seperti di Taman Eden dulu, di mana binatang-binatang itu tidak memakan binatang. Ya, binatang itu dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29-30, ya, manusia itu memakan buah-buah berbiji, binatang itu memakan tumbuhan hijau. Ya. Jadi binatang itu sebenarnya dan manusia mulai memakan daging itu setelah peristiwa air bah. Namun sebelum itu tidak. Ya, jadi dari penciptaan sampai kepada air bah itu 1600 tahun. Jadi manusia mulai memakan daging itu adalah mulai pada zaman Nuh. Sebelumnya tidak. Binatang juga demikian ya. Nah, jadi kita dapatkan informasi situasi kondisi daripada di dalam kerajaan 1000 tahun itu, di sana tidak ada lagi yang namanya manusia memakan daging. Manusia kembali memakan buah. Binatang tidak ada lagi memakan binatang. Ya. Binatang dan manusia sudah ada perdamaian, tidak ada lagi yang saling menjahati satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, jadi berikutnya kalau kita perhatikan di dalam Wahyu, ya, kalau kita misalnya buka dalam Wahyu, di mana situasi kondisi sana tidak akan ada penyesatan lagi.
Ya, tidak ada penyesatan di mana iblis akan dirantai, dia akan ditahan, dia tidak dikasih luasa lagi untuk melakukan penyesatan, tipuan kepada manusia. Dan pada saat itu yang memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan yang menjadi penguasa-penguasa atau raja-rajanya atau membantu dalam pemerintahan itu adalah orang-orang yang percaya. Ya, baik dalam orang-orang percaya dalam perjanjian lama maupun juga orang-orang percaya dalam perjanjian baru yang telah meninggal. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerajaan 1000 tahun itu masih di masa depan kita. Kita hari ini masih ada di masa gereja lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan setelah gereja terangkat, nanti orang percaya terangkat, maka akan mulai memasuki namanya masa tribulasi atau kesusahan Yakub, di mana Tuhan akan mencurahkan hukumannya di sana, dan iblis juga akan melakukan penyesatan luar biasa di situ. Tetapi akhir daripada 7 tahun masa kesesakan itu, Tuhan akan datang dalam rupa manusia, ya, dia akan menghantam antikris dan juga gerombolannya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu belum terjadi dan orang-orang yang dimeteraikan dari suku Israel itu belum terjadi. Ya, 144.000 orang yang termeterai itu belum terjadi, tetapi suatu hari nanti itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.